morning, children. Good morning, Miss. Good morning, my friend. How are you today? I'm fine too, thank you. Oke, anak-anak, sekarang kita kembali lagi belajar ya lewat video ya. Oke, tapi anak-anak tetap semangat ya. Oke, yuk sekarang Miss Ali mau tanya anak-anak, hari ini hari apa? Hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021. What day is today? Today is Thursday, the 5 of October 2021. Wah, hari ini udah hari Selasa nih. Oke, hari ini hari Selasa kita mau belajar. Kemarin Miss Erin sama Miss Nurmala udah kasih tahu tema kita tentang apa? Tentang lingkungan di sekitarku. Iya, lingkunganku di sekitar kita. Nah, anak-anak ada di rumah. Lingkungan sekitar kita itu ada apa aja ya? Ada rumah-rumah, ada pohon ya, ada jalan. Ya gitu juga di rumah kalian mungkin dekat dengan toko atau supermarket, atau rumahnya dekat dengan rumah sakit, atau rumahnya dekat dengan mall, atau dekat dengan jalan tol. Nah, itu lingkungan sekitarku. Di rumah kita, di lingkungan sekitarku ada apa aja ya? Pasti banyak ya, ada rumah-rumah yang lain ya, ada jalan ya. Nah, itu lingkungan sekitarku. Nah, anak-anak itu sekarang ini tinggalnya di kota. Ya, kalau kalian nih, miss-missnya juga tinggalnya di kota. Nah, ada lagi nih, ada orang-orang yang tinggal di desa. Nah, kalau di kota ya, kalau di kota itu udah modern, udah banyak rumah-rumah yang bagus-bagus, rumah-rumah bertingkat, ada hotel, ada perkantoran yang gedung-gedung tinggi, ada apartemen, ada mall. Wah, itu kalau di kota ya, ada jalan tol, ada jalan layang. Nah, di kota juga banyak mobil, banyak motor ya. Nah, itu kalau di kota, di lingkungan kita, di sekitar kita, karena kita tinggal di kota. Tapi kalau yang tinggalnya di desa, yang di desa itu adanya sawah, gunung, pantai, terus juga rumahnya juga masih kecil-kecil, belum ada yang namanya mall, belum ada yang namanya perkantoran gedung-gedung tinggi, apartemen, udah gitu juga hotel. Belum ada kalau di desa. Rumahnya masih kecil-kecil, nggak kayak kalian. Kalau di kota rumahnya udah bagus-bagus, udah ada yang rumahnya tingkat 2, tingkat 3 ya. Kalau di desa rumahnya kecil-kecil, terus juga tembok-temboknya juga masih bukan tembok yang bagus, terus juga jalannya nggak kayak kita, jalannya bagus. Kalau di desa jalannya masih pakai tanah, batu-batu, terus mobil juga jarang, ada mobil, motor juga jarang, banyakan mereka jalan kaki. Nah, itu di kota, perbedaan di kota dan di desa di sekitar kita. Nah, sekarang Miss Elin mau tanya nih, kalau kita nih tinggal di kota ya, nah kita boleh nggak nih kalau misalnya kita membuang sampah sembarangan? Boleh nggak? Wah, tidak boleh ya, sama dimanapun juga kita berada, kita tidak boleh buang sampah sembarangan. Nah, apa ya akibatnya kalau kita membuang sampah sembarangan? Iya, betul. Rumah kita, lingkungan kita menjadi kotor, bau, terus juga banyak penyakit ya, banyak lalat, banyak penyakit-penyakit ya, terus juga bisa menyebabkan banjir. Wah, kalau misalnya lingkungan sekitar kita buang sampah sembarangan, lingkungan kita kotor, kita bisa kebanjiran. Kalau hujan datang, wah, solokan-solokannya mempet, penuh dengan sampah. Jadi akibatnya airnya tidak bisa mengalir. Iya, akhirnya airnya naik
dan mengakibatkan banjir. Nah, anak-anak, boleh nggak kita buang sampah sembarangan? Tidak boleh ya, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, bagaimana caranya kita supaya tidak banjir? Ya, anak-anak tidak boleh membuang sampah sembarangan, dan juga karena kita di lingkungan sekitar kita harus menjaga lingkungan sekitar kita. Anak-anak, boleh nggak kita misalnya merusak tanaman? Terus tanaman yang ada kita injak-injak, kita hancurin. Terus juga kita buang-buang itu tanamannya, boleh nggak? Wah, tidak boleh ya. Nah, itu sama aja kita merusak lingkungan kita. Ya, lingkungan kita yang bagus, lingkungan kita yang bersih, kita rusak. Ya, akibatnya nanti banjir. Ya, nah itu cerita tentang lingkungan kita. Kita harus menjaga nih lingkungan kita supaya lingkungan kita bersih, supaya anak-anak nih kalau main di jalan itu bersih, tidak ada sampah, ya, supaya tidak ada penyakit kalau anak-anak main di luar ya. Tidak ada lalat-lalat tuh yang terbang-terbang nanti nempel di makanan kalian. Wah, kalian bisa sakit perut ya. Nah, itu kita harus menjaga lingkungan sekitar kita. Nah, siapa yang mau di sini lingkungan kitanya bersih? Saya, Miss juga mau ya lingkungannya juga bersih biar sehat. Nah, hari ini kita mau belajar sesuai dengan tema kita ya. Kita mau apa sih yang boleh kita lakukan dan apa sih yang tidak boleh kita lakukan menjaga lingkungan kita. Tapi sebelumnya anak-anak kita mau dulu belajar. Nih, kita mau belajar dulu. Ini huruf apa ya? Huruf A, betul. Kalau ini huruf I. Kalau yang ini huruf U, betul. Yang ini huruf E, yang ini huruf O. Nah, sekarang anak-anak sudah bisa kan, kemarin sudah belajar cara menulis A, I, U, E, O. Ya, sudah menulis. Gimana cara menulis huruf A? Ya, pertama-tama perut gendutnya dulu. Ya, baru dikasih tongkat kayak angka 1. Terus huruf I, kasih kayak angka 1 tongkat lurus dari atas, baru dikasih titik, jangan lupa. Huruf U seperti apa nih? Masih banyak yang salah menulis huruf U. Huruf U itu dari atas melengkung stop. Nah, seperti ini, baru ditarik garis dari atas lurus, dikasih kayak angka 1. Nah, huruf E kita dari tengah-tengah, tarik garis ke samping, baru melengkung ke bawah. Bisa? Baru huruf O. Nah, huruf O itu putarnya ke kiri, baru ke kanan kita tutup huruf O. Nah, ini cara menulis A, I, U, E, O. Nah, tugasnya anak-anak, kita ambil ya worksheetnya yang ini. Kita ambil worksheet ini, kita menulis huruf A, I, U, E, O. Nah, huruf A kita menulis di titik yang ada titik hitamnya. Kita menulis di titik yang hitamnya. Jadi kalau nggak ada titik hitam, kita tulis nggak? Tetot. Jadi kita nulis hanya di titik hitam. Jadi ini huruf A. Anak-anak nulis dulu huruf A. Huruf A dari atas sampai ke bawah, tulis huruf A. Sesudah nulis huruf A, baru tulis huruf I. Sudah huruf I, baru tulis huruf U. Sudah U, baru E, dan baru O. Baru selesai ya. Berarti tugas yang pertama ini menulis A, I, U, E, O. Menulis yang baik sesuai dengan kotaknya. Boleh nggak keluar-keluar kotak? Tidak boleh ya. Oke, nulis yang rapi. Ya, oke, bisa. Nah, sekarang kita mau belajar yang kedua nih, pelajaran yang kita kedua. Pelajaran kita yang kedua, kita mau buka di buku nih. Buku di Budi Pekerti yang warna hijau. Yuk, kita buka di buku Pekerti. Kita buka di halaman yang ke-12 nih, halaman yang ke-12. Yuk, sini yuk. Ikutin listnya yuk di halaman yang ke-12. Nah, di halaman yang ke-12 ini adalah cerita tentang kita menolong orang lain.
Nah, karena kita di lingkungan sekitar kita jadi anak-anak yang baik harus saling menolong. Nah, di sini coba lihat di sini. Gambar yang pertama. Ada seorang ibu yang apa ini? Wah, iya. Belanjaannya tercecer ya, jatuh. Wah, belanjaannya tercecer jatuh. Nah, yang kedua di sini ada anak yang sedang makan dan ada anak yang enggak makan nih. Wah, kayaknya nggak bawa bekal nih. Ya, di sekolah dia nggak bawa bekal nih. Nah, terus di sini ada seorang bapak yang kira-kira, wah kayaknya ini udah tua nih. Dan juga dia pakai kacamata hitam. Biasanya dia tidak bisa melihat. Dia mau menyeberang jalan nih. Orang buta, udah tua mau menyeberang jalan. Nah, yang keempat, wah ini ada gambar. Iya, ada gambar anak-anak yang pengemis, yang dia nggak punya uang, nggak punya tempat tinggal. Wah, ini ada anak pengemis yang dia lapar, nggak punya uang untuk makan. Nah, gimana nih caranya, Miss? Kita mau menolong nih, mau menolong orang-orang yang sedang kesusahan. Nah, coba kita lihat yang pertama tadi. Ada ibu yang apa ini? Iya, belanjaannya jatuh. Kita lihat nih di gambar berikutnya, di gambar yang sebelahnya. Mana ada nggak orang yang membantu ibu-ibu ini? Ada nggak? Kita lihat nih. Mana nih orang yang membantu ibunya? Ada nggak? Wah, ada nggak nih? Oh, ada nih, Miss. Ada nih, ada anak perempuan yang membantu menolong ibunya membawakan belanjaannya. Nah, ini nih yang membantu. Kita tarik garis ya. Kita tarik garis dari ibu yang kesusahan nih, belanjaannya tercecer. Kita tarik garis ke gambar ada anak perempuan yang menolong. Nah, ditolong nih. Ditolong, kita tarik garis ya. Nah, terus yang kedua nih. Di sini ada gambar yang tadi ada anak yang lagi bawa bekal dan yang tidak membawa bekal. Nah, kira-kira kalau ada anak yang tidak bawa bekal, kita tolong nggak? Kita kasih nggak nih bekal kita? Iya, kita berbagi, kita menolong teman kita yang tidak membawa bekal. Kita kasih nih bekal kita sedikit ke teman kita. Coba cari nih di mana, ada nggak gambar yang sama yang temannya membagi makanannya? Ada nggak? Ada, Miss. Nah, ini. Yuk kita tarik garis. Ya, tarik garis. Nah, kita tarik garis yang baik ya, tarik garis. Nah, seperti ini. Terus ini nih. Yang tadi ada bapak ya, orang buta yang mau menyeberang. Wah, kalau orang buta kan tidak bisa melihat ya. Dia tidak bisa menyeberang. Ditolong nggak? Ditolong. Mana coba gambar orang yang menolong bapak-bapak ini menyeberang orang buta ini? Oh, ada, Miss. Nah, ini dia nih, ada anak laki-laki yang menolong. Ya, kita tarik garis yuk. Kita tarik garis. Nah, ada anak laki-laki yang menolong. Oke deh, yang terakhir. Ini ada anak yang iya dia nggak punya uang, dia mau makan tapi nggak punya uang. Coba kita lihat gambarnya yang sama. Ada nggak orang yang membagi dia makanan atau yang memberi uang? Ada nggak? Ada, Miss. Wah, ini nih ada anak perempuan yang memberikan makanannya supaya anaknya bisa makan. Nih senang sekali nih anaknya. Yuk kita tarik garis. Nah, ini dia anak-anak ya, kita harus saling menolong sesama teman-teman, sesama orang di sekitar kita ya. Yuk kalau sudah kasih stiker ya di sini. Oke, sekarang kita buka nih satu lagi di halaman 17. Nah, di halaman 17 nih. Halaman 17. Nah, di sini ada anak-anak yang sedang membersihkan lingkungan kelasnya. Wah, supaya kelasnya bersih, anak-anak nih lagi membersihkan kelasnya supaya bersih. Nah, di sini ada 2 anak perempuan, ada 2 anak laki-laki. Dan di sini ada tempat sampah. Di sini ada lemari, di sini ada jendela, di sini ada sapu. Nah, ada sapu. Ya, di sini ada sapu. Wah. Nah, sekarang tugasnya anak-anak di sini lihat nih, ada gambar-gambar yang kecil. Nah, gambar-gambar yang kecil ini ada benda-bendanya yang di dalam kelas. Coba kita lihat ada nggak ya benda-bendanya di dalam kelas?
Kalau ada, kita mau kasih checklist, kita kasih gambar checklist. Nah, seperti ini nih. Lihat dulu nih, ini ada tempat sampah. Ada nggak nih di gambar yang besar ini? Di dalam kelas tempat sampah ada? Ada, Miss. Wah, ini ada. Berarti kita kasih gambar checklist. Nah, gambar checklist itu seperti ini nih. Kita kasih. Nah, seperti ini. Bisa gambar checklist? Ya, kita kasih seperti ini gambar checklist. Nah, sekarang kita lihat nih yang gambar kedua. Gambar jendela. Ada nggak di sini gambar jendela? Ada, Miss. Kita kasih juga checklist. Nah, kita kasih juga checklist. Nah, terus di sini gambar sapu. Nah, di sini ada nggak gambar sapu? Warna kuning. Ada, Miss. Nah, kita juga kasih checklist. Nah, seperti ini. Terus yang keempat ada gambar bunga. Wah, coba kita lihat di sini di gambar kelas ini ada gambar bunga nggak? Ada nggak gambar bunga? Tidak ada, Miss. Wah, berarti kita kasih tanda silang tetot karena tidak ada di dalam kelas. Coba di sini gambar lemari. Ada nggak di dalam kelas lemari? Ada, Miss. Nah, kita kasih checklist. Wah, sudah deh. Nah, ini dia gambarnya yang ada di dalam kelas. Kalau sudah, anak-anak kasih stiker juga. Oke, kalau sudah kita buka lagi nih satu lembar lagi nih. Halaman yang terakhir di halaman 18 ya. Oke, sekarang nih kita lihat nih ada gambar nih, namanya ini kita mau lihat nih ada anak yang apa ya ini ya? Iya, membuang sampah sembarangan. Dia buang sampah di sungai nih, di kali nih atau di solokan. Ini kira-kira perbuatan baik atau tidak? Tetot, tidak baik. Nah, ini ada anak perempuan yang sedang menyiram tanaman. Wah, iya sedang menyiram tanaman. Ini perbuatan baik atau tidak? Perbuatan baik, good. Nah, sekarang ini ada anak yang sedang menanam tanaman. Iya, menanam tanaman ya. Wah, perbuatan baik atau tidak? Perbuatan baik. Nah, kalau yang ini ada anak yang sedang menebang pohon. Perbuatan baik atau tidak? Tidak. Nah, anak-anak dari cerita ini adalah cerita di mana ada yang menyebabkan banjir dan juga ada yang mencegah banjir. Nah, coba kita lihat mana kegiatan yang mengakibatkan banjir. Nah, yang kegiatannya perilaku yang menyebabkan banjir itu tadi apa? Membuang sampah sembarangan dan juga merusak tanaman. Nih, ada yang menebang pohon-pohon. Wah, itu tidak baik ya. Itu bisa menyebabkan banjir. Iya. Dan juga yang mencegah banjir supaya tidak terjadi banjir. Iya, kita menyiram tanaman supaya tanamannya subur, supaya air yang turun hujan diserap oleh tanaman. Nah, di sini juga ada anak yang sedang menanam tanaman supaya lingkungannya bagus, banyak tanaman supaya ketika air hujan datang, nah banjirnya nggak ada, diserap airnya oleh tumbuh-tumbuhan. Nah, di sini kita lihat nih, ya. Ada anak yang membuang sampah sembarangan, menebang pohon, ini yang mengakibatkan banjir. Nah, buat anak-anak yang menyebabkan banjir, buat kegiatan atau perilaku yang menyebabkan banjir, kita kasih warna merah. Yuk kita warnain lingkarannya warna merah. Bisa? Nah, untuk perilaku anak-anak yang baik, yang mencegah banjir, kita kasih warna biru. Kita kasih gambar warna biru. Di sininya warnain biru. Bisa? Jadi warnanya yang dipakai apa? Merah dan biru. Yang mencegah banjir warna biru. Yang merusak dan mengakibatkan banjir warna merah. Kalau sudah dikasih stiker, bisa? Oke. Nah, ini tugas anak-anak hari ini. Ya, jadi tugasnya anak-anak menulis huruf A, I, U, E, O dan juga kita belajar cara bagaimana menolong orang dan bagaimana cara menjaga lingkungan sekitar kita.
kita ya, supaya tidak ada banjir. Oke, anak-anak bisa? Oke, kalau bisa jangan lupa ya kasih stikernya dan difoto, kasih ke miss-nya. Oke, nah belajar kita hari ini sampai di sini. Sampai ketemu besok buat anak-anak yang PTMT. Sampai ketemu di sekolah ya. Oke, buat anak-anak selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.